Oke, saya mulai dulu ya Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, siap. wabarakatuh. On Kamil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin walili rasulillah ajmain ya. Pertama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya agar kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini ya. Kemudian selawat beri salam juga tidak lupa kita sampaikan ke junjungan tinggi kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang terhormat itu alhamdulillah pemateri kita hari ini ya, atau yang jadi dosen praktisi kita hari ini itu Bapak Dwi Wahyu Istiano, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kemudian Ananda sekalian ya, yang hari ini teristimewa untuk Anda yang telah hadir pada hari ini walaupun di virtual ya. Mungkin untuk pertemuan berapa ya? Pertemuan 4 dan 5 mungkin kita akan bertemu langsung nanti sama Pak Dwi ya. Nah, secara luring nantinya. Nah, untuk hari ini kita akan mendapatkan juga nanti ilmu baru nanti dari dosen praktisi kita yaitu kepada Pak Dwi. Nah, mungkin itu saja Pak Dwi untuk perkuliahan kami serahkan kepada Pak Dwi. Kepada Pak Dwi kami persilakan. Baik Pak Jimmy, terima kasih atas kesempatannya untuk kali kedua setelah pekan lalu kita pertemuan perdana ya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi di kuliah yang kedua kalinya, dan saya juga masih bersama dengan Mas Wawan hari ini karena memang ada beberapa hal yang nanti suaranya kecil ya Pak. Halo, suaranya kedengaran kah? Mohon maaf. Iya, kedengaran Pak, kedengaran Pak. Oh, kedengaran. Oke. Pak. Nanti kalau memang ada trouble atau kurang jelas disampaikan aja ya. Ya, hari ini saya masih sama Mas Wawan karena memang nanti ada materi-materi yang sifatnya mungkin skill technical. Saya mungkin akan memberikan materi awal yang untuk overview ya, gambaran terkait tema yang kita akan bahas hari ini. Izin share screen ya Pak Jimmy ya. Oh, iya. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau kemarin pekan lalu kita udah bahas tentang cara membuat logo, cara membuat desain kemasan menggunakan Corel ya, walaupun dalam aplikasinya nanti teman-teman sebetulnya bisa menggunakan banyak tools ya selain Corel Draw. Karena kemarin setelah kita discuss ternyata basically nggak semuanya punya background desain ya. Jadi teman-teman yang penting tercapai target dan tujuannya kalau dalam nanti di pekerjaan ataupun di dunia bisnis untuk membuat konsep logo maupun desain kemasan. Tapi memang paling bagus atau berdasarkan pengalaman Mas Wawan kemarin dan dari permintaan klien kami memang paling banyak ya requestnya menggunakan Corel ya. Cuma memang itu butuh skill penguasaan Corel yang mungkin perlu waktu untuk belajar juga. Nah, kalau memang ternyata dalam perjalanannya teman-teman butuh membuat logo tapi tidak bisa dengan Corel Draw, sebetulnya banyak alternatifnya seperti yang diajarkan pekan lalu juga menggunakan tools DI dan beberapa tools lainnya. Nah, hari ini kita akan ngomongin terkait dengan bagaimana cara kita membuat konten-konten promosi, konten-konten digital untuk keperluan promosi di digital marketing ya, yaitu berupa foto dan video menggunakan aplikasi-aplikasi terapan seperti Canva, CapCut. Sebetulnya kalau di pembelajaran yang lebih dalam atau lebih lebih high tech-nya itu menggunakan After Effects atau tools lainnya. Tapi dengan keterbatasan kita hari ini Zoom dan juga mungkin dari teman-teman secara basically kurang kuat di software tersebut ya, kami pikir
Nah, ini juga temanya praktisi mengajar ya. Jadi kami menggunakan aplikasi yang paling paling sering atau paling familiar digunakan oleh para desainer kami juga untuk kerja cepat menghasilkan konten-konten digital berupa foto dan video. Nah, sebelum masuk ke teknik mungkin nanti alur kerjanya itu ya kurang lebih kalau dalam dunia digital itu untuk digital branding atau digital marketing seperti yang kita bahas pekan lalu, digital branding itu untuk mendeliver brand sebuah produk atau sebuah usaha melalui pendekatan channel-channel digital. Sedangkan digital marketing itu memarketingkan atau memasarkan produk atau bisnis dengan menggunakan kanal-kanal digital seperti sosmed. Search engine butuh sebuah bahan ya, bahan dasar lah bahasa katakan, bahan bakunya itu yang paling dominan yaitu berupa konten visual. Konten visual yang paling banyak digunakan untuk menjadi sarana kita branding dan marketing yaitu adalah foto dan video. Ya, di dalamnya nanti sudah include juga kalau misalkan ada logonya atau desain kemasannya, bagian dari elemen foto atau video yang akan kita masukkan. Tapi dulu skripnya dulu dan video yang kita inginkan. Baru setelah skripnya jadi, kita memulai editing. Jika bahan-bahannya sudah siap, kita mulai editing dengan tools, ya, baik itu CapCut maupun Canva. Baru setelah selesai foto dan video yang kita hasilkan itu, kita optimasi atau kita post di sosial media dan agar viral kita lakukan marketing ads. Itu kurang lebih yang nanti teman-teman harus pahami ya alurnya dari sebuah foto dan video yang akan dihasilkan. Kenapa sih penting mempelajari materi hari ini? Ya karena nanti kalau di dunia digital bisnis, baik teman-teman sebagai tim atau karyawan ataupun sebagai pebisnis owner gitu, pemilik bisnis, itu sangat familiar bagaimana teman-teman bisa menghasilkan foto dan video yang berkualitas untuk dijadikan bahan untuk promosi produk atau bisnis. Ya contohnya foto produk gitu ya. Ini apalagi pangsa pasar terbesar di negara kita saat ini di digital itu adalah Gen Z ya. Teman-teman sendiri nih, seusia teman-teman sendiri. Tentunya valid ya kalau misalkan teman-teman Gen Z sangat suka dengan yang berbau visual. Buktinya apa? Ada yang tahu nggak kenapa ini hipotesis ini sebenarnya tidak berdasarkan data? Tapi data ini pun nggak usah pakai kita buktikan pakai angka, tapi bisa dibuktikan dengan validasi dari teman-teman sendiri. Validasinya gimana? Di sini siapa yang nggak suka buka sosial media Instagram? Ada nggak yang nggak punya sosial atau nggak pernah buka sosial media Instagram? Ada nggak di kuliah hari ini? Ya, ada. Pernah semua ya. Kalau TikTok pernah semua nggak? Ya. Ya, artinya teman-teman familiar dengan sosial media yang berbasis visual, betul ya? Karena kan isinya Instagram itu kebanyakan gambar, foto, dan juga video. Begitupun TikTok, kalau TikTok malah nggak ada selain video. Jadi dengan seperti itu berarti kan konsumsi terbesar sehari-harinya Gen Z ini kan melalui sosial media itu video atau visual. Nah, berarti kalau teman-teman mau memasarkan produk atau bisnis, suka nggak suka, mau tidak mau, harus menggunakan konten-konten berbasis visual. Dan visualnya yang menarik, fotonya yang menarik, videonya yang menarik. Nah, kalau nggak menarik, maka nggak akan di notice, nggak akan diperhatikan oleh calon konsumen kita yang berasal dari Gen Z. Yang itu hampir 55% pangsa pasar di Indonesia saat ini itu dari Gen Z. Ya, itu yang pertama. Nah, jadi kenapa foto produk itu penting? Kenapa video produk itu penting? Ya, pertama tadi meningkatkan branding, identity dan meningkatkan
branding loyalty-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya foto produk yang oke, video-video yang menarik, maka sekarang gini aja deh. Kalau misalkan kita ingat sebuah brand yang kita tonton di sosial media, IG ataupun TikTok, itu awal mulanya kita suka itu dari mana? Ketika kita misalkan belum pernah dengar tentang brand tersebut, katakanlah apa ya, It's Sambal, ya. Pernah dengar It's Sambal ya? Ada yang tahu nggak It's Sambal produknya? Yang tahu boleh raise hand atau Tahu, Pak. tahu ya? Ada yang pernah nonton kontennya nggak? Ada, Pak. Tentang apa kontennya? Ang Tahu nggak? sambal. Oke, Apa ya? tahu nggak ownernya siapa namanya? Enggak, Pak. Ciri-cirinya, Tahu, ciri-ciri ownernya kayak gimana? Kalau emang pernah nonton videonya, mungkin bisa diceritakan. Nggak usah namanya ya. Cowok. Cowok, badannya Badannya kekar gitu. kekar. Pakai apa bajunya? Pakai baju kayak apa ya? Mas Igun nggak sih? Kaos putih ya? Seringnya pakai kaos putih ya? Rada Chinese juga orangnya ya. Bener nggak? Nah, yang bikin menarik video itu kalau menurut teman-teman apa? Ceritanya ya, kalau script videonya itu sering saya nonton itu potongan-potongan video di TikTok ataupun di ininya, itu kelucuan si ownernya melayani pelanggan di warungnya dia, yang terkadang itu absurd, kocak gitu ya. Tapi itu melekat di ingatan para viewer, bener nggak? Nah, akhirnya kan brandingnya It's Sambal inget kan ke teman-teman kan, oh ini apa sih, iklan apa sih, oh It's Sambal. Soal beli atau nggak beli nanti itu urusannya, tapi kalau soal inget, teman-teman pasti inget ya dengan konten-kontennya It's Sambal ya, bener ya? Ya, Pak. Nah, itu yang saya maksud dari meningkatkan branding dan sarana marketing tentunya. Ketika udah inget di benak teman-teman, udah brand awareness-nya muncul gitu ya. Brand awareness itu ya kayak tadi It's Sambal. Terus kalau teman-teman suruh saya atau Pak Jimmy misalkan minta tolong di kelas, tolong dong beliin air mineral di warung, yang terfikirkan di benak teman-teman apa mereknya? Aqua, Pak. Aqua. Atau air mineral. Atau Le Minerale ya kan? Paling top of mind atau yang paling teringat di rata-rata orang ketika dibilang air mineral adalah Aqua dan Le Minerale. Le mineral. Nah, kenapa seperti itu? Itu yang namanya branding ya. Teman-teman kalau udah terbranding air mineral itu adalah produk Aqua, air mineral itu adalah Le Minerale, berarti top of mind atau yang paling top brandnya di kalangan orang calon customer untuk produk air mineral adalah Aqua dan Le Minerale. Nah, gimana biar produk teman-teman itu jadi top of mind di target market teman-teman? Nah, di era digital itu sangat menentukan sekali foto dan video untuk menjadi top of mind atau brandingnya atau marketingnya ada di benak calon customer kita gitu ya. Yang nanti akhirnya setelah brandnya meningkat, marketingnya juga banyak yang tahu, akhirnya salesnya tentu atau penjualannya juga ikut meningkat. Itu yang kita harapkan ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya mungkin nggak bisa bahas detail teknis di dasar-dasar fotografi, ini biasanya materi diberikan saat offline ya, karena nanti kita harus praktek. Jadi handphonenya diatur nanti bagaimana cara untuk moto yang benar, dari cahayaannya, dari kecepatannya, dari macam-macam lah ya saturasinya. Nah, ini juga biasanya tim teknis kita yang mengajarkan. Tapi minimal ada 4 elemen yang teman-teman harus perhatikan ketika ingin menghasilkan foto-foto produk yang bagus. Ya, ini standar sih sebenarnya. Pasti kalau teman-teman juga utak-atik sendiri handphone, nggak usah pakai belajar ini, mungkin ketemu ya, oh cara moto yang benar tuh begini. Tapi kalau secara teori, karena ini materi perkuliahan, maka kurang lebih ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, lightingnya, pencahayaannya harus diperhatikan. Jadi foto dari sinar matahari, apakah foto dari cahaya lampu sendiri, lampu tembak, atau cahaya-cahaya yang dihasilkan dari
sumber-sumber cahaya tertentu. Terus pesannya tadi, skripnya, apa sih yang mau ingin disampaikan dari foto yang kita buat ini? Kalau kita nggak punya skrip atau target pesan yang ingin disampaikan, nanti fotonya itu jadi kurang dipahami sama calon market kita. Makanya kita perlu membuat konsep dulu. Ini fotonya mau temanya atau ngomongin apa ya gitu. Lalu komposisi dari semua elemen yang ada di foto itu diatur sedemikian rupa sehingga tampilannya itu persisi, menarik, dan terlihat profesional. Nah, terakhir angle itu cara kita ngambil foto itu dari mana. Tadi yo. Ya, bocor. Oke. Ya. Nanti mungkin ini perangkat-perangkatnya perlu disiapkan secara teknis saja. Nah, contohnya kayak gini ya, fotonya kok bisa terang banget gitu ya. Ini karena ngatur cahayanya bisa dari samping, depan, belakang, atas, atau dikombinasikan. Bisa dari cahaya matahari, bisa juga dari lampu. Nah, ini nanti yang kita pelajari kalau mungkin kapan-kapan lah ya, atau teman-teman bisa cari materinya di YouTube juga yang terkait sama teknis fotografi. Nah, ini contoh matahari jam 5 sore ya, foto produknya seperti ini. Ini ada konsepnya tadi ya, 4 komponen tadi ya, dari pencahayaan ya kan, terus juga dari pesannya. Kenapa nih pesannya kok ada jeruk nipisnya, ada gula merahnya, ada serehnya, bahwa ini sehat gitu, pesannya ini minuman sehat. Bahan-bahannya soalnya bahan-bahan yang menyehatkan. Termasuk juga tadi terkait dengan komposisinya. Jadi ngaturnya ini harusnya di depan apa di belakang ini bisa sesuai selera, tapi komposisinya harus diatur, jangan menghalangi tulisan, terus jangan menumpuk, jangan membelakangi, dan seterusnya. Dan terakhir angle-nya, ini angle dari depan, bisa juga angle dari atas, bisa angle dari samping. Nah, ini yang nanti bisa dimainkan. Nah, ini kan contoh cahaya lampu ruangan ya. Ini kurang terang nih, sebenarnya kurang bagus ya. Banyak yang perlu diedit nih kalau dari foto ini, ya kan, bener ya. Nah, editingnya nanti harus di software gitu ya. Kalau mau di software, kalau udah jadi foto, kita mau nggak mau mengeditnya menggunakan software. Tapi kalau belum dilakukan, fotonya mending diatur tadi 4 elemen tadi. Ini berantakan banget soalnya fotonya. Ini contoh yang kurang rapi gitu ya. Nah, ini kalau misalkan bisa begini, gimana nih dari atas ya, foto dari atas mengandalkan cahaya matahari jam 7 pagi, di outdoor lagi. Saya ini di outdoor ya, bukan di indoor ya. Kelihatan bayangannya juga dari atas, yang dari kotaknya masjid itu kelihatan bayangannya ke kiri bawah. Nah, ini contoh penggunaan teknik-teknik pencahayaan aja. Nah, ini kalau ini di dalam ruangan menggunakan lampu belajar dan lampu LED. Tetap kelihatan detailnya, bersih tanpa harus keluar ruangan gitu ya. Ini juga bisa dilakukan. Nah, ini dengan softbox, contoh pakai indoor. Nah, itu komposisi tempenya kenapa ditaruh di bucket seperti itu. Terus ada yang sudah ada kemasan, desain kemasannya. Nah, ini pentingnya kita belajar desain kemasan pekan lalu. Pentingnya kita belajar logo pekan lalu karena nanti ditampilkan di foto dan video yang kita ingin pasarkan atau disosialisasikan ya. Bayangin ya, teman-teman lihat foto aslinya itu sebelah kiri yang warnanya agak gelap. Ketika sudah melalui proses editing nantinya, teman-teman bisa mengubah fotonya jadi lihat lebih cerah ya, benar ya? Yang foto sebelah kanan yang sesudah jadi lebih cerah nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, itu contoh pentingnya kita melakukan editing ya. Kalau teman-teman dikasih foto yang sebelah kiri, kira-kira nafsu makannya lebih tertarik atau dibandingkan yang sebelah kanan? Sebelah kanan. Yang sebelah kanan ya. Jadi kenapa penting untuk melakukan proses editing di foto produk ya. Ini juga contohnya ya, sama ya. Yang sebelumnya itu kurang di zoom karena dia mungkin dari awalnya itu cuman pengen masukin semua gambar sampai bawang-bawangnya juga kelihatan semua. Nah, ini ketika di zoom dan di detail kelihatan lebih menarik, warna ayamnya juga kelihatan lebih matang dan lebih jelas, akhirnya lebih menarik ya. Jadi itu perlunya ada editing foto gitu. Pesan tadi ya, pesannya harus ada kejelasan. Ini mau ngomongin
kuenya itu manis, kopinya itu hangat atau dingin, terus nanti kuenya itu rapi. Nah, itu pesan yang mau dimasukkan itu harus jelas. Jadi kalau teman-teman nanti membuat foto atau mengedit foto, 4 elemen tadi harus clear ya. Nah, ini misalkan beda foto, beda pesan ya. Jadi sama-sama jualan keripik pisang ya, bener ya. Tapi keripik pisang yang sebelah kiri ini pesannya apa nih? Pesannya cuman pengen bilang bahwa pisang keripik coklatnya itu gede-gede gitu ya. Dan tapi kelihatan di belakangnya itu desain packagingnya masih kelihatan kurang menarik, kurang rapi gitu ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini pesan yang ingin disampaikan ini ngemil keripik pisang dengan segelas kopi atau segelas teh bikin kita jadi lebih happy dan nyaman. Jadi dengan foto itu bisa jauh berbeda pesannya teman-teman. Ya. Nah, makanya ketika kita tidak membuat foto itu terlihat seperti pesan yang ingin disampaikan, maka bisa jadi calon customer atau target market kita akan gagal memahami itu dan tidak melakukan pembelian. Ya, itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan terkait dengan foto. Nah, lanjut terkait sama video sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Wawan ya, terkait dengan materi teknisnya. Setelah foto tadi, setelah desain-desain berupa gambar, satu poin atau variabel penting lain di konten marketing digital adalah video. Kenapa video itu penting? Karena kelebihan konten video di era digital saat ini itu pertama ya tentunya lebih menarik. Visualnya lebih disukai ketimbang gambar yang statis ya. Gambar kan statis, kalau video lebih dinamis gitu ya. Terus lebih mudah menyampaikan pesan. Video itu bisa punya durasi, punya punya power lebih kuat untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan ke customer. Karena kadang-kadang ada bisa sama suara talentnya, bisa juga berupa sound musik untuk backgroundnya itu menggambarkan apa yang ingin disampaikan, dan juga visualnya bergerak itu lebih mudah dipahami oleh calon market kita. Nah, terus meningkatkan penjualan lebih tinggi, apalagi di era TikTok dan era Reels Instagram, ini video jadi yang lebih dominan untuk bisa menghasilkan closing ya, ketimbang hanya gambar. Iklan-iklan menggunakan sosial media sekarang lebih banyak pakai video ketimbang pakai gambar biasa. Dan tentunya harapannya lebih kuat membangun engagement. Ini yang pentingnya atau kelebihannya video dibandingkan hanya gambar. Nah, berarti kan penting nih teman-teman menguasai editing video. Nah, yang seperti yang akan kita bahas hari ini, apa saja yang harus diperhatikan, sama seperti gambar tadi. Yang paling penting itu tujuannya apa? Apakah ini video edukasi, ataukah videonya itu hanya entertain, lucu-lucuan saja, atau memang video ini untuk serius buat jualan atau promosi produk. Lalu pesannya apa? Intinya ngasih tahu tentang produknya itu apa, fiturnya apa, yang pernah pakai testimoninya seperti apa. Nah, itu pesan ya. Jadi teman-teman nanti juga harus buat dalam sebuah skrip, bisa menggunakan ChatGPT atau AI lainnya, nanti baru dibuatkan videonya. Baru deliverynya seperti apa ya, dengan media. Ya, bocor dikit nggak apa-apa ya. Oke, ini videografi yang simple, tapi nanti mungkin poin hari ini kan materinya terkait sama editing videonya ya. Kalau cara pengambilan videonya teman-teman bisa pakai handphone yang standar, yang penting sama pencahayaannya. Teknik pengambilan videonya juga kalau bisa jangan goyang, diusahakan pakai standing kamera ataupun pakai tongsis juga boleh. Nah, nanti penambahan efek atau animasinya juga harus diatur biar nggak terlalu ramai. Itu tekniknya ya. Nanti copywriting atau script yang dibangun mulai dari headline, body sampai CTA-nya itu harus didetail. Ini Pas Wawan aja yang bahas detail ya, kayaknya nanti lebih enak ya sambil praktik ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu teman-teman. Sebelum ke Mas Wawan, ada yang mau didiskusikan mungkin?
Silakan. Halo Mas Wawan, nggak masuk ya? Oke, siap. Teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum masuk ke Mas Wawan? Baik, kalau nggak ada, Pak Jimmy izin untuk selanjutnya materi saya serahkan ke Mas Wawan karena nanti mungkin akan langsung praktek. Teman-teman kalau bisa yang belum punya aplikasi Canva sama CapCut sambil Mas Wawan nanti ngejelasin teorinya dulu, teman-teman sambil nginstal ya. Jadi iseng-iseng nanti kita pas saat mulai simulasi udah terinstal, jangan nanti baru mulai install pas kita udah jalan gitu ya. Itu lebih nanti takutnya sambil makan waktu juga gitu kan. Ya, oke itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Silakan Mas Wawan untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Pak Jimmy, selamat siang Pak Jimmy. Ya, selamat siang Pak. Sehat Pak. Siang juga Pak. Kali ini saya mau jelaskan yang terusan dari Pak Wahyu mengenai bagaimana pembuatan video untuk konten. Nah, saya share dulu ya. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi perkara untuk workshop membuat video iklan dengan ChatGPT, Canva, dan CapCut. Jadi memang nih sesi praktek. Cuman saya tahu kalau dalam sesi praktek ini dengan waktu yang pendek ini ditambah ada 3 hal yang kita bahas, kayaknya mungkin kita sangat pendek sekali Pak ya. Bisa dikatakan kurang cukup lah ya dari semua. Terus kebanyakan saya lihat pada pakai HP semua ya buat zoomnya gitu. Otomatis kan HP juga dipakai buat prakteknya. Gitu. Ada yang punya Pak, masing-masing ada punya laptop nggak masing-masing teman-teman semua? Saya pakai laptop, Pak. Oh, sebagian berarti ya. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada Pak. Saya juga pakai laptop. Sebagian ada Pak, sebagian enggak. Oke, berarti rata-rata Ya, pada belum. pakai HP lah ya, kebanyakan ya. Oke, ini saya jelasin sekilas. Mungkin ini materi pendek. Sebenarnya ini masing-masing ini ada satu sesi masing-masing nih. ChatGPT satu sesi, Canva satu sesi, dan CapCut pun CapCut pun satu sesi juga harusnya. Jadi pertama yang saya ingin jelasin, ini kan materi berkaitan dengan video. Kita untuk awal-awal karena ini berkaitan sama AI, sama video, kita pertama bikin dari ChatGPT dulu, yang ini AI ya. Jadi AI itu tidak, kembali lagi, AI tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Jadi adik-adik semua sudah mulai terbiasa menggunakan AI lah. Dimulai dari ChatGPT, juga ada banyak-banyak macam lagi AI sekarang ya, yang keluaran ya. Kalau ChatGPT, apa lagi lawannya ChatGPT? Temannya ada. Yang baru Gemini Pak. keluaran dari Gemini, betul. Gemini. Ada Gemini, Pakai betul. Ciki Pak. Nah, ini itu hampir mirip sama ChatGPT. Cuma memang untuk saat ini saya lebih familiar sama ChatGPT, lebih enak, lebih lengkap yang saya rasakan. Oke. Terus tujuan sesi ini itu kita mau melihat pertama pentingnya video iklan dalam pemasaran. Kedua, menghasilkan ide dan naskah iklan dengan ChatGPT. Kemudian ada mendesain elemen sederhana dengan dan Canva, terus mengedit video iklan dengan CapCut ya. Ini ada empat hal ini kita mungkin videonya agak ringkas. Mungkin ada semua nanti bisa terima rekamannya, dari rekaman nanti bisa diulang-ulang, dilihat. Gitu. Kalau misalnya nanti kita ada kasih bonus juga dah untuk CapCut sama Canva nanti dari Mas Wahyu. Saya ada kasih Mas Wahyu untuk tutorialnya. Nah, jadi apa sih video iklan itu sih, gitu kan? Jadi zaman sekarang media promosi ya, sebagaimana disebutkan sama Pak Wahyu tadi, jadi ada media promosi berbasis video itu ya sangat memikat audiens ya. Audiens itu lebih suka melihat video-video yang
iklan-iklan bentuknya video, ya kita bisa lihat lah, kita sendiri nyaman melihat TikTok, lihat Reels, atau lihat YouTube Short, itu rasanya kita lebih bakal lama menghabiskan waktu di situ. Nah, begitu juga iklan zaman sekarang juga banyak yang masuk di dalam bentuk seperti itu. Ada di IG Reels, ada juga di YouTube Short, mungkin belum ya sekarang ya. TikTok lah yang paling banyak juga. Terus menarik perhatian di platform, menarik perhatian seperti di Instagram, gitu, TikTok, terus meningkatkan engagement dan conversion rate. Nah, jadi kita ngomong anatomi dari video iklan. Video iklan itu ada anatominya, ada kita ngomong ada bagian-bagiannya lah. Pertama, ketika kita ngomong video itu, ini penting banget ya. Ini penting banget kalian mungkin nanti ke depannya sebagai praktisi mungkin untuk bikin iklan, karena praktisi ekonomi digital ya, bikin usaha atau bikin apa. Ini penting sekali. Ada 10% itu hook. Ada yang ngerti nggak hook itu apa? Ada yang tahu nggak hook itu apa? Adik-adik semua ada yang tahu hook nggak? Jaringan pas pulang. Hah? Apa hook? Kalau hook itu kalau kita ngomong di awal-awal video kan ada sesuatu yang bisa mungkin menarik diri kita ya untuk nonton lebih kan. Dengar ini dengar. Ada ini. Itu awal-awal seperti itu sebutnya hook namanya. Hook itu penting. Kenapa? Karena batas kita untuk mau menentukan kita bakal nonton apa enggak nih video ini, mau lanjut nggak video ini kita tonton, itu cuman waktunya cuma 5 sampai 8 detik, bahkan ada yang bilang 3 sampai 8 detik waktunya. Kita ngelihat di TikTok kita atau video di laptop kita atau di handphone kita lihat ada video, nah video itu kita lihat kita menentukan 3 sampai 8 detik, kira-kira saya scroll nggak nih video ini gitu. Nah, itu cuma 3 sampai 8 detik. Makanya hook itu sangat penting, sangat penting. Dia berisi 10% itu posisi di bagian atas pertama. Yang 30% itu kita ngomong masalahnya, berkaitan dengan permasalahan yang ada dari video iklan. Masalahnya apa? Jadi orang itu terpancing untuk mau melihat iklan kita lebih. Setelah hook dapat, ada masalahnya, terus kita berikan solusi, 40%-nya dari video itu. Yang terakhir 20% itu ada call to action. Call to action itu panggilan untuk beraksi. Apa? Contoh call to action apa kira-kira? Kalau video, selalu ada di video biasanya. Kalau di YouTube, biasanya ada terakhir apa? Bilang apa? Jangan lupa subscribe. Gitu kan ya. Subscribe. Nah, jangan lupa subscribe, share, komen. Nah, itu namanya call to action. Atau misalnya orang bisa juga nyuruh untuk beli ya. Silakan beli ini produk kami, atau lihat hanya sama tes kami lebih lanjut. Itu bagian daripada anatomi iklan. Jadi kita tahu bahwa kekuatan dari video itu ada, kita lihat di sini 66% video, 66% itu orang lebih suka melihat video dan mengambil aksi ketika melihat iklannya. Jadi mengambil aksi ini entah dia klik dia iklannya, entah itu iklannya memang di-share sama dia, orang ambil aksi 66%. Dan 2 kali lebih orang lebih suka melihat video dibanding gambar. Ketika ada iklan lewat, ada gambar doang, kita cuma lewat, share. Dan pembelian produk itu 25% lebih ketika itu diiklankan melalui video. Terus 32% orang itu diundang untuk melihat ketika melihat digital video sama digital iklan lewat video, dan juga orang 80% yang melihat itu merasa mempunyai emosi ya, bereaksi emosinya ketika melihat iklan lewat video. Nah, ini ada kekuatan daripada video. Nah, kita mulai nih sekarang. Terus kita mau bikin video, dimulai dengan ChatGPT. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira ChatGPT apa ya? Nah, makanya di sini jelasin singkat ya, singkat ya. ChatGPT itu model AI yang membantu menghasilkan teks kreatif. Bisa digunakan untuk menulis naskah, ide kreatif, dan dialog. Nah, fungsinya dalam pembuatan iklan, kita mau bikin iklan, itu menghasilkan ide, copywriting, tagline, dan konsep promosi. Mungkin kita bisa
Jadi langkah-langkahnya, tentukan produk yang kita inginin dalam diiklankan, masukkan perintah ke ChatGPT untuk membuat ide iklan seperti copywriting, tone, narasi, gambar yang dibutuhkan dan lain-lain, dan modifikasi sesuai kebutuhan. Ini prakteknya. Jadi jangan lupa nih, saya bikin anatominya. Ada input, role, question, feedback. Jadi jangan kita ngomong ketika bikin ChatGPT cuma kita ngomong bikin seperti ini, bikin seperti itu, ChatGPT bukan gitu caranya. Tapi ketika ChatGPT kita bikin itu ada anatominya. Jadi biar kita tahu nih, saya coba ada contohnya. Ini ada salah satu pekerjaan saya. Kita ngomong nih ada anatominya. Kita input dulu. Saya mempunyai produk minyak kutu rambut dengan brand Mahkota Dewa. Ini contohnya, ya, Mahkota Dewa. Terus ada roles-nya. Oh, ini saya masuk input dulu. Saya ingin menjual produk saya di Meta. Nah, ini roles ini. Suruh dia bertindak sebagai copywriter. Copywriter itu seseorang yang bekerja untuk membuat copywriting. Copywriting itu susunan kata-kata yang digunakan untuk menarik seseorang. Tolong, nanti kita minta nih, kita question, kita minta sama dia, berikan question. Buatkan iklan untuk produk saya dengan framework PASA. PASA ini singkatan dari problem, agitate, solution, dan action. Ini ada frameworknya. Ada frameworknya. Ketika kita ngomong copywriting ada frameworknya. Sebelum memberikan jawaban, nah ini feedback nih. Feedback. Sebelum memberikan jawaban, tolong berikan pertanyaan kepada saya agar dapat memberikan jawaban yang optimal. Jadi saya nyuruh ChatGPT untuk bertanya dulu sama saya. Jadi nggak serta-merta saya bikin langsung pertanyaan, tetapi ChatGPT suruh sama saya untuk bertanya dulu. Tentu, ChatGPT harus bertanya sama saya. Tentu, nah ini problemnya apa? Diketahui nih. Apa masalah utama yang ingin diatasi oleh produk minyak kutu rambut Mahkota Dewa? Seberapa umum masalah ini dihadapi target pasar Anda? Nah, ini agitation-nya. Solusinya dia ngasih nih. Terus saya jawablah satu-satu. Rambut yang penuh kutu baik. Nah, saya bilang nih dari awal problem masalah yang ingin diatasin. Nah, ini terus saya jawabin. Nah, baru dia memberikan feedback. Terima kasih informasinya berikut. Nah, baru dia memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih dalam dibanding kita cuma memberikan pertanyaan cuman misalnya bikinkan iklan buat saya dengan produk Mahkota Dewa. Narasinya atau copywritingnya. Nah kalau kayak gini hasilnya ya nggak maksimal hasilnya. Nah ini kan enggak, setelah kita memberikan feedback sama dia, memberikan masukan sama GPT, nah, ini masuklah deh sama dia. Dia kasih problemnya, apakah rambut Anda atau anak Anda penuh dengan kutu yang mengganggu? Rambut yang penuh kutu tidak hanya membuat gatal, tapi juga mengganggu tidur dan membuat Anda tidak nyaman saat menggunakan jilbab di luar rumah. Rasa malu dan minder karena rambut penuh kutu bisa membuat kepercayaan diri menurun. Perkenalkan, nah ini mau solusi, perkenalkan minyak kutu rambut Mahkota Dewa. Dibuat dalam 100% rempah herbal, organik. Produk kami bebas dari bahan kimia berbahaya dan aman untuk digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Dengan bahan-bahan alamnya efektif, minyak kutu rambut Mahkota Dewa akan menghilangkan kutu rambut dengan cepat dan aman dan tanpa efek samping. Ada actionnya nih, jangan biarkan kutu rambut merusak hari-hari Anda. Dapatkan minyak kutu rambut Mahkota Dewa sekarang juga dan nikmati penawaran khusus kami. Setiap pembelian akan mendapatkan sisi serit dan lain-lain. Nah ini dia berikan lagi penjelasan. Terus saya minta lagi versi ringkasnya ada nggak? Oh bisa dibikin versi ringkasnya. Dan terus nih, kalau kita mau gali lebih lanjut lagi bisa. Jadi terus ini bisa kita. Biasanya saya bikin beberapa model, terus dari model ini nggak serta-merta saya copy paste enggak, tapi saya ambil kira-kira mana yang bagus dari problem, mana yang bagus saya ambil. Ini dari edited mana yang bagus saya ambil. Solusinya mana yang bagus kita ambil. Actionnya mana yang bagus kita ambil. Nah itu dari sini baru jadi satu copywriting yang saya ambil akhirnya buat dijadikan iklan. Ini anatominya. Nah, ini contoh dalam pembuatan salah satu produk ya. Jadi kita minta sih sama ChatGPT. Di prompt-nya kita kasih role sama dia, kasih sama dia, berikan roles ini.
Suruh dia bertindak. Kamu adalah seorang coach bisnis yang expert di bidang bisnis F&B. Berikan saya 10 ide produk. Ini dari mulai ide produk aja kita bisa nih. Ada adik-adik semua kan pada ekonomi digital, mungkin nanti bikin produk kali ya ke depannya. Mungkin ada yang mau berwirausaha atau gimana. Berikan saya 10 ide produk baru berupa kue untuk oleh-oleh dengan harga jual produk di bawah 40.000 dengan segmen wisatawan dan warga lokal anak muda usia 20 sampai 45. Nah nih, dia ngasih ide sama kita. Ada brownies inilah, ya, kasih nih sama dia. Ada logo Garut, dikasih ide dulu sama kita. Terus kita bilang, oh kita cocok sama salah satu nih. Kayaknya yang ini boleh juga nih satu nih, gitu kan. Brownies alpukat dengan coklat chip. Tolong dong belikan resepnya. Dikasih sama dia resepnya. Wih, ini kan enak banget ya. Kita minta resep sama dia dikasih. Memang ini harus kita uji. Tetap kita uji. Kira-kira enak nggak nih? Ini kalau makanan ya. Kita uji dulu. Atau kita coba. Dan setelah itu kita minta sama dia. Bikin nama brandnya dong. Kamu adalah seorang ahli brand yang sangat expert di bidang ini. Cari, nih, tetap ada rules ini. Baru kita masukin nama dia. Cari dulu nama brand untuk produk brownies yang kekinian. Filosofis, bentuknya kopi kenangan. Jadi jiwa, awali nama brand dengan brownies. Nanti brownies manis, brownies rindu, brownies bahagia, brownies memori, brownies mantan. Filosofinya memberikan kenangan dan nostalgia di masa lalu dengan rasa yang manis yang tidak terlupakan. Ini kan mantap nih kan ya, kita lihat nih. Nah, masuklah nih kayaknya cocok nih yang ini nih, karena agak-agak unik. Kamu adalah seorang ahli branding yang sangat expert di bidang ini. Buatkan opsi tagline untuk brownies mantan yang relate dengan mantan kekasih. Bisa membuatkan baper, terdiri dari maksimal 7 kata, mudah diingat dan lucu. Nah, maka dia berikan sama dia. Wah, ini tagline-nya nih. Rasa manis kenangan yang tidak pernah luntur. Nikmati rindu. Wah, tuh. Nah, akhirnya masuklah nih yang dipilih yang senang. Rasanya mudah, tidak terlupakan. Seperti mantan. Nah, buat brand identity lengkap, bisa kita minta juga sama dia. Buatkan ada seorang branding yang sangat expert di bidang ini, buatkan brand identity yang lengkap untuk brownies mantan dengan konsep produk yang bisa menghadirkan momen nostalgia sebelum kelezatan brownies. Wah, kita ngomong nih. Baru kasih sama dia. Dan ini udah enak sekali kita berikan kepada pihak desainer, misalnya gitu. Kalau misalnya kita mau bikin logo, ini udah enak banget ini. Nama brandnya udah ada, tagline-nya ada, misinya udah ada. Nah ini kan kemarin yang saya sebutin kemarin masalah bikin logo itu kan biasa dimulai dari visi misi. Nah ini udah dikasih sama dia. Visi misinya udah dikasih sama dia. Core-nya menghubungkan pelanggan dengan produk kualitas. Wah ini udah enak sekali dia berikan nama kita. ChatGPT. Sampai kita minta sama dia, buatin dong quote yang lucu tentang percintaan romanis dan menginspirasi tentang mantan. Bikin buatlah foto realistik dari wanita Asia yang sedang lagi ngaca. Nah, ini bukan gambar manusia asli bukan nih. Ini dari AI juga nih gambar ini. Tinggal di posting, kita taruh di IG. Nah, ini konten ini kali kita bikin bisa untuk sebulan. Mungkin waktunya bikin 2 hari kali atau sehari selesai. Ya. Nah, jadi disinilah kelebihan ChatGPT. Mungkin ada di semua belum mengeksplor lebih ya. ChatGPT itu sebenarnya sangat powerful banget gitu, sangat powerful banget yang bisa kita eksplor lebih di dalamnya. Sekarang buat bikin video, bagaimana proses pembuatan video buat ChatGPT? Nah, buat ChatGPT kita bikin video, bentar ya, kita buka ChatGPT. Kemarin kita ada bikin kalau nggak salah logo bakso ya. Kemarin rame-rame gitu. Ada yang nggak hadir nggak kemarin? Ada yang nggak datang ya? Datang, Pak. Datang. Kemarin kita ngomongin bakso ya, bakso Mang Dadang. Iya, bakso Mang Dadang. Nah, kita bikin nih misalnya. Yang kita mau siapin apa videonya sekarang? Misalnya. Buatkan, berarti kan kita butuh copywriting. Copywriting itu kata-kata. Ada yang belum tahu masalah copywriting? Ada yang belum? Biasa nggak dengar nama copywriting? Biasa nggak? Baru dengar? Kalau misalnya kita bingung, kita bisa tanya ChatGPT copywriting apa sih? Coba
Pokoknya kalau kita ngomong bahasa singkatnya, bahasa gampangnya, copywriting itu suatu susunan kata-kata yang digunakan untuk menarik pembeli ya, atau audiens bisa juga biar mau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kita, misalnya memberikan influence atau pengaruh agar dia mau memberikan respon sama kita, apa itu membeli, apakah itu dia mau subscribe, apakah dia apa istilah gitu. Nah, itu bagian daripada copywriting. Nah, untuk membujuk orang kita butuh narasi, kita butuh copywriting. Untuk bikin video pun kita butuh copywriting. Makanya di sini kita siapkan dulu, misalnya video. Kita sebut ini, saya punya usaha bakso dengan nama Mang Dadang. Kita mulai boleh masukin ini boleh role-nya bertindak sebagai copywriter, buatkan copywriting untuk iklan video dengan durasi 1 menit, 30 detik lah, 45 detik. Kan video copywriting itu. Terus kita berikan sama dia juga bertindak sebagai copywriting. Ini kan ini masuknya bertindak sebagai copywriter. Ini roles-nya sebagai tindak, dia sudah bertindak sebagai siapa gitu ya. Dia bertindak sebagai siapa. Buatkan, kita minta sama dia buatkan copywriting untuk iklan video dengan durasi. Nah, terus kita masukin namanya ada framework. Framework itu bentuk dari copywriting. Dengan framework itu kita minta ada problem dulu, nah, problem, ada agitate, solution. Nah, ini kita singkatnya namanya pas. Dia udah ngerti nih. Atau ada juga frameworknya ada juga AIDA. Pernah dengar AIDA nggak kalian? Jadi belajar kalian ada ngomong AIDA, pernah dengar nggak AIDA? Enggak, Pak. Kayak nama orang. Hah? Belum pernah? Enggak, Pak. Manajemen pemasaran, ada pelajaran manajemen pemasaran nggak? Bapak, Ada pelajaran manajemen pemasaran, ada nggak belajarnya? Manajemen pemasaran. manajemen pemasaran. Manajemen ekonomi, Pak. Ekonomi adanya. Oh, oke. Nah, kalau di ininya ada nih framework namanya ya. Framework AIDA. Atau pakai bahasa pun bisa. Kita pakai AIDA dulu. Dengan framework AIDA, buatkan copywriting untuk iklan video dengan durasi 45 detik dengan framework AIDA. Nah, terus kita ngomong, sebelum menjawab, berikan informasi, berikan pertanyaan untuk memberikan jawaban yang optimal. Nah, dia mulai bertanya nih, lihatin, disinilah perbedaan kalau kita memberikan pertanyaan dulu sama ChatGPT sama enggak ya. Kan kadang-kadang kita langsung minta dia bikinkan video aja. Nah, kalau ini enggak, kita minta dulu sama dia biar detail itu berikan dulu dong. Saya ingin ngomong dulu, ngasih input dulu yang maksimal. Jadi hasilnya pun bisa dapetin maksimal. Apa keunggulan dari bakso Mang Dadang misalnya? Oh, baksonya bahan alami itu. Misalnya kita kasih nomor 1, bahan alami. Segmen keluarga. Nah, 2, siapa target audiens ini? Keluarga.
Tiga, apa kalian untuk promosi khusus? Enggak, bukan. Untuk sehari-hari iklannya. Empat, di mana iklan ini tayang? Media sosial. Nah, gaya bahasa apa yang digunakan? Nah, ini gaya bahasa ini. Gaya bahasa itu kita pengennya misalnya santai dan humoris bisa. Santai, akrab, dan humoris. Nah, apa tindakan yang diinginkan? Memesan atau mengunjungi? Mengunjungi. Nah, kita jawab ini, dia memberikan nih. Jadi bikin tuh, dari mulai ada ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum keluarga, kenalin bakso sapi Mang Dadang, si jago rasa yang bikin hari jadi lebih nikmat. Dari bahan bakso daging sapi, ini kan udah enak banget nih. Kita ambil kopi seperti biasa, taruh di notepad ya, kita ambil nih, bisa pakai ini, kopi, kopi, kopi. Ini cara ringkas ya. Ngidam yang gurih-gurih atau bikin butuh makanan yang bikin senyum dan keluarga, kenalin bakso keluarga Mang Dadang. Si jagoan rasa yang bikin hari. Nah, ini dari sini kita masukin kemana dari sini nih? Nah, udah jadi kayak gini kan? Nah, selesai nih. Kita berarti pakai chat GPT udah selesai. Kita udah dapetin copywritingnya yang kita inginkan, ya. Karena yang kita inginkan kan dapetin copywritingnya. Kita masuk sekarang slide itu. Nah, sekarang mendesain visual di Canva. Terus apa butuhnya? Canva buat apa nih sekarang? Ada yang biasa pakai Canva kan? Adik-adik. Biasa, Pak. Biasanya buat apa Canva kalian? Iya, Pak. Biasanya pakai apa? Canva buat apa biasanya? Buat bikin PPT. Bikin poster, Pak. Poster. Oh, dan bisa bikin poster juga ya? PPT itu bisa Keren. Buat Twibbon. Nah, jadi ini ada kita tahu Canva ya. Ini kan buat visual di Canva. Dia enaknya di Canva apa sih dibanding Corel kemarin? Kemarin kita belajar Corel ya, sekilas ya. Dikit Iya, banget Pak. sebenarnya. Iya, Pak. Saya lebih prefer memang buat kalian belajar Canva dibanding Corel gitu. Karena kalau Corel itu mah harus dari awal banget ya belajarnya gitu. Iya. Kalau di Canva dia udah ada template-nya, jadi tinggal kita ambil, masukin dan selesai. Gitu, repot gitu. Kecuali buat orang graphic designer itu ya belajar Corel lah gitu. Atau desain komunikasi visual. Nah, terus ada juga nih fungsi pembuatan buat iklan yang kita buat apa? Biasanya Canva kita pakai buat bikin banner. Karena kadang-kadang di beberapa video itu ada masukin logo atau bannernya di dalamnya. Nah, kita mulai kita buat Canva ya. Misalnya Canva. Kita mau bikin bawahnya video. Benar kan? Kita mau ada video kan? 300 lah. Nah, oke. Ini
saya biasanya memang pakai lebih lebih karena udah terbiasa pakai Corel, lebih enak pakai Corel buat saya pribadi ya. Gitu. Tapi kan orang beda-beda kalau apalagi mau belajar gitu. Kemarin kita ada ini gambar kemarin. Yang kita bikin pakai ChatGPT kemarin ya. Nah, kasih logo dulu di sini. Terus kita buang. Kalau memegang. Oh iya, kita lupa minta tagline sama dia. Kita minta tagline dulu. Berikan tagline untuk dan 10 tagline untuk bakso Padang. Nah, ini adalah yang ini lah. Kita coba ya. Oh ini bakso Padang. Kopi masukin di sini. Nah, ini nomor telepon lah. Kita aja nomor telepon 08 78 888 888 sana entar. Ini contoh gampangnya. Udah selesai, kita bikin kayak gini, kita upload. Ini contoh. Pak Wawan tidak Ya, kelihatan, tidak kelihatan. oh, Iya, kelihatan Pak? iya, Itu Bapak yang bilang ini saya. iya. Bentar Pak, sebentar Pak. Sorry Pak. Oke, Sudah Pak Wawan. udah ya. Sudah. Tadi nggak kelihatan Pak ya, dari mulai ini ya berarti ya? I- Kita ulangi lah kalau gitu. Iya Pak. Iya Pak. Nggak ada yang bilang. Jadi, nah ini untuk pembuatannya, ini kan dari awal ya tadi ya. Kita masukin, terus masukin nama Mang Dadangnya. Tadi ada bakso Mang Dadang, rasa cita rasa. Nah, ini. Nah, ini cita rasa tiada tandingan. Kita ada pesan antar. Ini masukin logo yang kemarin. Udah jadi, kita save.
Jadi kita udah dapat 2 tadi. Logonya ini kita udah dapat, sama teksnya tadi kita udah dapat. Oke. Jadi tadi kita ngomongin masalah penggunaan Canva tadi ya, buat bikin kita ngomong barnya lah, banner kalau kita ngomong banner di daripada video. Canva. Biasanya kita butuhin banyak hal ya. Kadang logo yang ada backgroundnya kita hapusin backgroundnya, kita bisa pakai Canva juga. Kita mau kasih gambar-gambar macam-macam yang cakep-cakep kayak gitu, itu bisa di Canva juga. Itu banyak yang bisa kita pakai di Canva. Tinggal hilangin aja gambarnya. Nah, ada 2 yang dikeluarin di Canva yang bisa kita pakai. Ada JPG, ada juga PNG. PNG itu dia kalau mau belakangnya itu kita transparan, bisa dipakai, itu bisa pakai PNG. Kedua, kita mulai nih sekarang. Ada mengedit video dengan CapCut. CapCut. Apa sih CapCut itu? Apa sih kelebihan CapCut dibanding yang kemarin kan memang ada mau pakai Premiere ya. Kalau Premiere tuh itu lumayan agak ribet memang. Kelebihan Canva itu mudah diaplikasikan sama semua orang. Itu kelebihan Canva. Beda sama produk-produk dari Adobe, ada Adobe Premiere atau After Effects. Itu kita harus install masing-masing, dua-duanya harus kita install. After Effects khusus buat kita ngediting videonya, Premiere itu buat menyatukan. Sampai sama nanti menghasilkan hasil akhir biasanya. Itu ada di Premiere. Kalau di Canva ini, di CapCut, itu enaknya semua ada di situ semuanya, sampai akhir. Kalau enaknya lagi, dia ringan, di handphone aja bisa. Gitu. Benar-benar terobosan banget. Saya sendiri ya, sebagai seorang desain grafis ya, dulu ketika kuliah, belajar juga tuh namanya Premiere, After Effects, kita belajar. Cuman karena keterbatasan alat, misalnya adalah saya malah belajar main di video editing lah, karena berat gitu. Nah, zaman sekarang ketika ada CapCut, benar-benar ngebantu banget. Semua pun udah biasa pakai. Coba yang biasa main pakai CapCut siapa ya coba? Adik-adik. Biasa bikin nggak video pakai CapCut? Siapa aja biasa? Pakai KineMaster, Pak. Di KineMaster biasanya. KineMaster ada logonya nggak di belakangnya, di ujungnya? Hah? Tadi siapa tadi yang ngomong tadi? Saya, Pak. Ya, Mas Efral ya. Efral. Nah itu. Ada logo nggak di belakangnya? Ada watermarknya nggak kalau KineMaster? Tidak ada, Pak. Yang bajakan dipakai, Pak. Yang bajakan. Iya. Nah kalau CapCut kan dia nggak, kita bisa tahu di belakangnya nggak ada itu ya, watermarknya enaknya kalau CapCut. Mungkin awal-awal sebelum ada CapCut memang KineMaster. Ya pun KineMaster enak banget dulu ya. Tapi sejak udah ada CapCut, kayaknya kalau saya familiar sama CapCut, apalagi mau ngupload ke TikTok lebih mudah. Tambah lagi ada video editing dan lain-lain. Jadi KineMaster udah nggak update banget untuk saya tuh. Nah, yang sekarang CapCut karena berkaitan sama pekerjaan juga, dimulailah dimasukin, kita bikin belajar. Jadi buat apa nih? Nah, kita ada transisi dan lain-lain ya. Mungkin ada yang pernah pakai juga. Yang lain pernah pakai juga kan nih? Apa cuma referral pakai KineMaster yang CapCut yang lain enggak? CapCut ada yang lain nggak pakai? Ada yang pernah pakai nggak? Ada yang semua yang pernah pakai nggak? CapCut? Oh, CapCut ada, Pak. Ada. Siapa? Nadila. Buat apa Nadila biasanya? Buat video, Pak. Video apa biasanya? Video apa biasanya Nadila? Buat video ini ya? Postingan TikTok ya biasanya? Iya, Pak. Oh. Buat bikin konten ya. Nah, jadi di sini kan memang kita lebih spesifik, kita bikin video buat iklan. Kenapa buat iklan? Karena nanti ke depannya ketika kita punya kebutuhan untuk membuat presentasi iklan kita atau mengiklankan produk kita, itu pakai video inilah yang kita ambil. Nah, tadi kita udah dapat ini
copywriting yang kita udah dapat, ya, dari pakai ChatGPT dari kita udah dapat. Terus kita sudah buat bannernya, kita udah siapin. Bannernya tadi kita udah dapat. Nah ini kita mau masukin ke videonya. Terus video dari mana kita mulai bikin video? Bikin video itu kita mulai dari, nah ini kita praktek menggunakan CapCut itu. Kita nggak bikin video langsung pakai handphone, enggak. Kenapa nggak pakai handphone langsung ketika pembuatan video? Karena itu masih panjang lagi ceritanya tuh. Ada kita dari mulai cahayanya lah, inilah, itu harus praktek, ada praktek langsung. Sekarang yang paling mudah aja. Mudahnya gimana? Oh ini ada salahnya dari 100 sampai 15. Jadi pertama kita cari 10 sampai 15 iklan yang berkaitan sama produk yang kita mau tuju. Kita bisa nyari materi ini biasa di TikTok, Pinterest, atau YouTube Short. Kita nggak usah pusing-pusing. Cara yang termudah ini yang kita pakai. Buat apa sih cara termudah yang kita pakai? Ya biar kita nggak ribet ya untuk dapetin konten. Misal, saya prakteknya, kita cari di YouTube misalnya. Di TikTok aja deh. Kita butuh misalnya bakso. Dari gambar bakso aja, video-video bakso kita cari. Ini kita bisa ngambil kira-kira yang cocok sama produk kita mana ya, video bakso ya misalnya gitu. Ini kita lihat nih, wah ini kayak kegedean lah, video-video standar aja lah, bakso standar yang kita mau ngambil. Nah, ini kita bisa kita download ini. Bentar. Kalau biasanya download video TikTok pakai apa biasanya? Ada nggak? Yang biasa download video TikTok? Yang biasa download video TikTok kayak apa? Pernah, Pak. Nah, pakai apa? Langsung apa Ke namanya? Google. Google. Langsung dari TikTok. Pakai Telegram. Langsung sampingnya. Oh, langsung narik ya biasanya. Telegram, Pak. Kalau nggak Telegram. pakai Pak, iya di Telegram. Oh iya. Kalau saya biasanya karena ada aplikasi, biasanya pakai aplikasi ini ya, IDM ya, Internet Download Manager biasanya. Ini saya pakai dulu aplikasi yang saya pakai, biasa pakai ya. Pokoknya video yang kita tuju udah ada. Oke, ini videonya satu dapat nih. Kita mau ngambil beberapa video ya. Nah, ya anggap aja satu video itu kita buka CapCut-nya. Kita buka aplikasi CapCut. Ada juga hampir sama nih. Ini pakai PC ya. Kalau kita pakai handphone nggak jauh beda, sama kok tampilan seperti ini. Ini ada buat impornya, buat masukin. Ini buat masukin nggak suara. Ini masukin teks. Ini stikernya. Ini bar timeline-nya. Kalau buat masukin. Nah, kita masukin yang gambar yang tadi yang kita inginin. Kita masukin. Misalnya. Ini dapat gambar ini. Kita masukin ke bawah sini. Gambar ini. Ini berapa detik ini? 56. Nah, lumayan nih. 56 detik nih. Nah, ini suara saya kedengaran ya dari suaranya? kedengeran, Suara Pak. video, Kedengeran, Pak. dengar ya? Suara video ini kedengaran nggak?
Videonya enggak? Videonya Enggak, Oh, Pak. itu cuma share Videonya enggak, gambar Pak. doang ya. Oke, oke. Nah, jadi nih video udah dapetin nih video. Udah dapetin ada berapa gambar di sini di video ini. Anggap aja nih kita mau masukin dari video ini kita mau masukin teks punya kita ya. Ini cover, masukin banyak nih. Kita bisa potong. Kalau mau potong, kita pakai potong di sini ya. Ini kalau kita mau potong. Ini kalau potong, hilang sebelah kiri, ini hilang sebelah kanan. Kalau ada yang mau kita potong, kayak sebelah sini nggak bagus nih. Oh, ini kita potong. Kita nggak butuh yang ini lagi goreng nih. Ini nggak butuh. Oke, ini nggak butuh. Ini orang lagi rame, kita ambil. Yang ini kita buang. Kita remove. Lihat. Kan, ini masuk. Ini udah dapat kayak gini, suaranya kita hilangin. Kita mau masukin suara yang kita pengenin ya. Ini kita hilangin suara dia. Nah, ketika suara gimana dong caranya untuk masukin suara ke dia? Nah, kita pakai apa nih? Audio nih. Kita masukin. Bisa. Terus kita bisa ngomong sendiri di sini nih. Ada voice over. Udah kita tinggal ngomong aja. Yang tadi kita pingin kita omongin. Nah, ini bisa kita dari sini. Teks yang kita ambil. Ini yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum keluarga, kenalin bahasa keluarga Mang Dadang. Si jagoan rasa yang bikin hari makin hari jadi lebih nikmat. Dari bakso pilihan daging sapi asli dibuat dari bahan-bahan alami pilihan, setiap suapan dijamin bikin lidah joget, perut kenyang dan hati senang. Gak cuma enak, tapi lidah. Ini kan bisa kita ngomongin apa nih? Nah, udah selesai. Oh, ini belum klik dulu. Saya udah dapat ini. Ini tinggal kita bisa play di sini di bawah sini nih. Voice-nya. Nah, ini voice ini bisa kita panjangin nih. Kalau kita mau ngasih teks, tinggal kita kasih teks nanti. Kita masukin di sini teksnya. Yang mau kita ngomongin, bisa kita masukin teks. Teksnya yang tadi kita mau masukin ya, ini udah hilang lagi. Kita buka ini chat GPT lagi. Kita copy, kita masukin ke sini. Nah, ini kita bisa bikin dia kayak ngomong. Kalau kita mau ingin bikin kayak gitu ya. Ada yang pro, ada yang biasa. Omongan saya.
Kedengeran nggak suara? Kedengeran suaranya? Ada yang kedengeran suara ini? Kecil Enggak, suaranya. Pak. Kecil suaranya. Enggak kedengeran. Nggak kedengeran ya Kedengeran, suaranya? Pak. Gak dengar. Enggak. Suara Bapak. Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Suaranya kecil ya? Pak. Suaranya jelas ya nih? Suara Iya, Bapak ini. kecil. Jelas ya suaranya, Pak? Jelas Pak suaranya Pak? Jadi kamu dengar nggak suaranya? Kedengaran suaranya? Enggak kedengaran, Pak. Coba share sound, Pak. Enggak kedengeran, Pak. Coba di Kedengeran? share sound-nya. Kurang jelas, Pak. Ini kedengaran? Kedengaran Pak? Suara ini Pak? Tidak, Pak, tidak kedengaran. Coba di zoom-nya share sound, Pak. Bisa nggak, Pak? Udah nih, udah share sound. Udah share sound juga, Pak? Udah Pak. Udah. Nah, keluar makanya saya bingung. Hmm. Udah share sound ya. Bentar ya. Share. Bentar. Ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Nah, Pak. Kenalin bakso Pak. sapi Kedengaran, Pak? Manggadan. Si jagoan rasa yang bikin Kedengaran, hari jadi lebih nikmat. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Udah. Udah, Pak. Udah. Oke, oke. Nah, jadi ini kan kita masukin ya teksnya ya. Sudah kita masukin teksnya. Coba kita convert dulu nih. Kita bikin nih. Ngidam Start reading. Masuk dia. Oh, biasanya nggak lama ini. Oke, kita masukin dulu lah gambar dulu yang tadi kita bikin. Nah, ini kan udah backup tadi. Kita masukin ke sini. Gambarnya kita impor lagi. Ini kita mau masukin ke bawah sini. Nah, ini bisa buat iklannya yang mau dimasukin. Jadi ketika video masuk, video jalan, kita tahu, oh ini ada tulisannya. Yang kita iklankan ada, nggak cuma sekedar tulisan kayak gini, nggak gambar doang. Ya, keluar dulu videonya. Lagi mau kita. ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Kenalin ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Oke, Pak. Oh, gitu jadi tuh. Nah, ini kan jadi nih. Ini coba kita tes. Ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Kenalin bakso sapi Manggadan, si jagoan rasa yang bikin hari jadi lebih nikmat.
Nah, nggak boleh segini lah ya, kita bikin video lah. Gitu. Ini video kita bikin seperti ini. Ini berarti kita potong aja sini. Teks ini kita gimana nih? Bisa kita hilangin teks ini, kita delete aja. Karena kita cuma butuh gambarnya doang. Kita butuh gambarnya doang. Ini bisa kita hilangin. Setelah kita bikin kayak gini, sudah jadi. Ini kita delete. Kita delete. Kemudian ini kasih transisi biar kelihatan lebih halus lah prosesnya. Transisi bisa kayak gini ya. Oh, ini yang pro, jangan yang pro. Kalau yang pro itu kita berbayar ya, karena ada yang pro, ada yang gratis nih. Ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Kenalin bakso sapi Mang Dadang, si jagoan rasa yang bikin hari jadi lebih nikmat. Ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Selesai kayak gini, kita ekspor. Selesai, kita ekspor. Ukuran udah oke, semua udah oke, kita ekspor. Ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Kenalin bakso sapi Mang Dadang, si jagoan rasa yang bikin hari jadi lebih nikmat. Nah, ini video udah jadi nah. Video yang kita pingin tadi ya. Ngidam yang gurih-gurih atau butuh makanan yang bikin senyum sekeluarga? Kenalin bakso sapi Mang Dadang. Ini sama juga nih, kita bikin juga nih, ada buat cetakan ya. Sekali pesan bisa campur ukuran dan warna. Variasi kebutuhan pelanggan ke produk kamu tentunya beragam kan? Nah, ukuran dus kemasan kamu juga harus beragam dong. Di The Box, kamu bisa custom kemasan dengan berbagai ukuran dan juga warna untuk brand kamu. Produk aman, customer pun senang. Nah, kayak gini. Kita cuma masukin suara doang biar gampang gitu. Suara doang. Cari gambarnya di mana? Cari gambarnya di itu, TikTok, Pinterest, kita masukin cari gambarnya. Jadi nggak terlalu repot. Karena pada dasarnya tiap pengambilan gambar kan hampir sama, nggak jauh beda. Sama juga nih. Kemasan polos aja cukup kok. Nggak harus ada desain brandnya. Siapa nih yang pemikirannya masih kayak gini? Pelanggan itu selain dari isi produknya, juga bisa tertarik buat beli dari kemasannya loh. Dengan adanya logo dari brand kamu dan kontak untuk delivery, selain lebih terpercaya, dan kamu juga bisa lebih terkenal dan customer kamu bisa dengan mudah ikut order. Takut mahal? Tenang, ada The Box. Promosi kemasan custom terjangkau, tercepat, dan terpercaya. Yuk, langsung klik untuk tanya infonya terlebih dahulu. Nah, itu tadi bagian belakang itu pun dibikin pakai Canva juga. Tinggal kita masukin tulisannya, kelihatannya jadi lebih profesional ya, ada gambar dan lain-lainnya. Nah, itu sebagian daripada pembuatan video konten untuk video iklan dari mulai dari ChatGPT, terus Canva sama CapCut kita pakai. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Dedek, semua yang bisa dijelasin? Soalnya nanti kita kasih juga, saya udah minta sama Pak Wahyu juga ngasih e-book ya, e-book lumayan lengkap juga. E-booknya itu untuk menggunakan tutorial Canva dan CapCut. Nah, mungkin nanti bisa di-share ya. Nah, ini kan udah panjang nih, lumayan. Jadi poster dan lain-lain. Jadi adik-adik semua bisa praktek, cobain, ada fitur-fiturnya gimana. Nah, ini enak jadinya nanti buat belajar semuanya, adik-adik semua. Atur ukuran gimana. Nah, terus ini ada videonya, ada juga. Jadi nanti, dan ini sudah dibikin pakai HP ya, biar enak. Bisa sama, tinggal belajar aja nanti.
Ada yang mau tanya nggak, Dek? Terkait sama tadi, mulai dari ChatGPT mungkin, Canva, atau CapCut. Ya, silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan hal-hal yang terkait dengan teknis juga nggak apa-apa, atau mungkin based on pengalaman mencoba pakai CapCut dan Canva dikombinasikan dengan AI juga nggak apa-apa. Atau saya kembalikan ke Pak Jimmy dulu mungkin untuk memandu. Silakan Pak jika ingin dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Oke, maka terima kasih banyak Pak Dwi dan Pak Wawan ya. Ya Nanda, menarik sekali tadi ya pemaparan dari materi yang hari ini ya, di mana kita dalam pembuatan foto produk dan video promosinya ya, ini kan alhamdulillah ada langkah-langkahnya lain juga ya, seperti penggunaan ChatGPT ya. Nah, ada juga suara konsep-konsep mencari tagline-nya yang belum kita ketahui, kemudian deskripsi, dan ada juga suara dari pengisi suaranya yang bisa kita download sendiri ya. Nah, sebelum Ananda ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan bertanya Ananda. Ya, Desti atau Nadila atau Sri Devi ada yang bertanya? Efral gimana? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Paham? Zikri gimana Zikri? Paham, Pak. Paham? Aku paham, Pak. Aku paham ya. Ya. Tugasnya kemarin belum ada yang ngumpul satupun lagi nih, Pak. Sudah siap, Pak. Sudah siap kok, Pak. Sudah. Ayo, tugasnya yang udah siap Sudah, siapa? Pak. Iya. Sudah ada. Siap. Kalau kita mau bahas tugas yang pekan lalu, Pak Jimmy boleh juga yang Iya, udah ada punya yang mau logo dan desain kemasan. Silakan. Ada yang belum. Nadila udah siap ya? Siap, Pak. Ya, silakan bertanya Nanda ya. Mungkin yang kemarin ya, terkait yang kemarin nggak boleh, kemarin masalah logo atau ya, masalah logo apa sih kendalanya ya? Membuat kemarin mungkin ada yang udah coba, ada yang saya bingung kenapa nih gini bikinnya. Nah, boleh juga ditanyakan, nggak masalah. Kendala di ChatGPT. Iya, silakan Nadila. Ya, silakan Nadila. Coba Nadila, gimana? Agak kurang paham, terus lihat tutor di YouTube baru ngerti dan ya. Nah, itu contohnya. Itu cakep ya jadinya ya. Bagus ya. Nah, itu. Jadi udah bikin tapi logo sama desainnya. Ada yang coba belum? Selain Nadila lagi. Agak ini ya, agak noise ya. Iya. Halo yang lainnya. Halo yang lain silakan ya. Kayak sebenarnya banyak juga ada beberapa AI lain juga yang untuk pembuatan logo ada juga gitu. Cuman memang karena logo ini pada awal kita bikin usaha itu nggak terlalu lah, kalau saya bilang tidak terlalu kita prioritaskan, karena pada prioritasnya tetap action dulu ya. Kita tetap berusaha dulu, kita bikin dulu yang pertama jalan. Makanya logo itu kita bisa pakai ChatGPT dulu untuk awal-awal, apalagi kita masih pemula lah. Kecuali kita udah bikin perusahaan yang besar, punya dana besar, itu beda lagi. Langsung kita konsepin langsung biasanya untuk logo gitu. Nah, ada yang udah pernah bikin, ada kesulitan, Nadila pas bikin. Ada kesulitan nggak untuk kemarin bikin? Waktu kemarin bikin ada kesulitan nggak? Waktu bikin logonya? Di respon ChatGPT nggak sesuai dengan apa tampilkan kemarin. Jadi coba-coba aja dan ternyata bisa. Betul. Jadi memang kunci inti di ChatGPT itu prompt-nya. Prompt itu kan kalimat yang kita perintah ya. Kalimat perintah itu kuncinya di situ sebenarnya gitu. Makanya tadi saya kasih anatomi itu, ketika kita nanti bikin, kita bisa ngasih perintah ChatGPT seperti mana anatomi itu.
Kalau kita disesuaikan dengan anatomi tadi yang saya berikan, minta feedback juga sama dia, itu dia bisa memberikan hasil yang lebih optimal biasanya. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat prompt yang bagus, tinggal copy paste sebenarnya, tinggal ganti-ganti sebagian pun bisa gitu. Tapi di ChatGPT ada juga yang akan saya ingin membuka usaha kan Pak. Jadi langsung dibikinnya logo gambarnya langsung gitu. Ada juga. Udah enak. Ya. Langsung Jadi ada jadi keluar gambarnya. ya? Kita nggak perlu di aplikasi Blink yang Pak bilang itu langsung ada. Nah, cuman kalau di ChatGPT itu cuman ada batasan. Biasanya 2 atau 3 video, Iya. 2-3 gambar. Betul 3, ya? 4 atau 5 gambar siap tuh. Mohon maaf gambar nanti coba lagi katanya. Ya, gitu. Itu masalahnya di situ. Jadi ada batasannya, terlalu pendek lah batasannya gitu. Yang kadang-kadang kalau kita belum ketemu gambar yang cocok, mau nggak mau lah kita jadinya buka ChatGPT lagi. Nah, kalau di Bing kan lumayan. Ya, kalau pakai Bing kan kita panjang ya. Ada satu itu pun banyak bisa. pilihan. Ya, banyak pilihan, ada 4 gitu. Kecuali kita pakai ChatGPT yang Pro, nah itu bisa banyak itu yang dikasih sama dia. Gitu. Itu kelebihannya gitu, kalau yang Pro. Cuma lumayan lah, 300.000 sebulan. Gitu. Untuk kalau kita bikin untuk mahasiswa lah ya. Itu Pak Jimmy. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lain? Iya, Nanda, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi ya, Nanda? Tidak ada. Memang kalau materi kali ini namanya praktek biasanya agak gimana ya, menjenuhkan lah. Iya, banyak sekali namanya praktek. Karena kan kita memang harus satu-satu ya Pak ya, kita ngetes, cobain gitu. Nah itu aja paling Pak. Memang mau nggak mau praktek terus sih. Nah makanya tadi saya kasih materi tadi, siapa tahu adik-adik semua mau coba praktek, bisa dipraktekkan penggunaan Canva sama CapCut-nya ya. Oke Pak. Oke Nanda, nggak ada lagi yang bertanya ya? Tidak Pak. Nah ini masih noise. Bagi yang Pak silakan ditutup mikrofon dulu biar nggak noise ya. Oke, Pak Wawan dan Pak Dwi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Dari mungkin banyak kesibukannya, alhamdulillah telah meluangkan waktunya pada hari ini. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang ditransfer pada hari ini mudah-mudahan bisa kami aplikasikan nantinya dan bisa juga nanti berguna bagi anak-anak Anda ini di dunia kerja nantinya. Ya, mungkin insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Dan kami berharap juga nanti pertemuan 45 mudah-mudahan bisa ke Padang ya Pak. Siap Pak. Iya, ke Padang nantinya. Nanti bisa langsung kita praktek di sini dan bisa mungkin langsung bertanya seperti praktikum di labornya nanti Pak. Lebih enak tektokannya ya Pak kalau offline. Iya. Iya kalau luring ini emang agak susah ya Pak. Ya nanti bisa praktek langsung, Nanda langsung bisa kita cek hasilnya juga gitu. Oke Pak, kalau begitu nah, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Banyak maaf. Kami akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, terima kasih Pak Dwi. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan teknis ya, suaranya kurang jelas. Izin ya semua. Izin juga Pak Wawan dan Pak Dwi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Iya. Terakhir.